Halo Sobat Kepo, apa kabar? Semoga kalian selalu baik-baik aja ya. Di video kali ini gue mau ngebahas dua karakter ngeteng yang ada di serial Baki. Ya, Hanayama Kaoru dan Jack Hanma. Selain sama-sama punya badan gede dan tampang preman, ada satu pertanyaan tentang mereka yang masih jadi topik perdebatan, yaitu kalau Hanayama ngelawan Jack Hanma, siapa yang menang? Dan menurut gua, topik ini emang menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena sejauh ini, dua karakter badak ini belum pernah bertarung sama sekali. Dan yang kedua, tergantung kapan pertanyaan ini dilontarkan. Jika pertanyaan ini ada di Baki season kedua, di mana Jack Hanma dan Hanayama sama-sama ikut dalam turnamen maksimum, maka jawabannya udah jelas. Jack Hanma akan menang mutlak. Ya, meskipun dalam turnamen itu mereka nggak saling bertarung, tapi dalam turnamen itu Jack keluar sebagai runner up. Sementara Hanayama cuma menang sekali dan kalah di pertandingan selanjutnya saat melawan Katsumi Orochi. Selain itu, saat terjadi keributan di ruang ganti, Hanayama juga dibuat ambruk sama Garland, orang yang dibuat remek sama Jack di babak 8 besar. Tapi rasanya nggak adil kalau mereka dinilai hanya berdasarkan turnamen maksimum. Makanya, gua akan coba mengulas mereka dari berbagai aspek. Yang pertama, dari segi power. Power yang gue maksud di sini adalah kekuatan fisik dan daya hancur. Jika Jack menjadi begitu kuat karena diawali pemakaian steroidnya, maka lain hal dengan Hanayama. Dia emang udah kuat sejak bocil. Bahkan saat menjelang remaja, dia ngebantai geng yang udah ngebunuh bapaknya sendirian. Saat ribut, Hanayama emang bergantung banget sama kekuatan fisiknya, terlebih pukulan dan cengkramannya. Bahkan hidungnya Yujiro pernah dia tabok sampai berdarah. Gak cuma itu, Hanayama juga pernah ngalahin seekor hiu di lautan. Dan saat bertemu Pickle, Hanayama masih berdiri tegak saat diterjang sama Pickle. Sampai-sampai Pickle pun ngebatin, buset, ini orang apa badak. Kalau urusan kekuatan, Jack juga bukan kaleng-kaleng. Buktinya, Jack adalah orang pertama yang buat ringsak si Ali Junior. Dan bukan cuma Ali Junior, petarung segede Garland, Sikorsky, bahkan Pickle pernah terbang dihantam sama Jack. Tapi kalau gue ditanya siapa yang lebih kuat di antara mereka, maka opini gue adalah Hanayama lebih kuat daripada Jack. Yang kedua, dari segi kecepatan. Jika berbicara dari segi kecepatan, maka bisa dikatakan kalau keduanya adalah petarung yang tidak memiliki kecepatan tinggi. Terlebih Hanayama, gerakannya bisa dikatakan lamban di antara petarung-petarung lainnya. Bahkan, petarung abal-abal seperti Yuri Tchaikovsky dan Inagi pun bisa menghindari serangannya. Di sisi lain, Jack pun tidak bisa dikatakan sebagai seorang petarung cepat. Ya, meskipun Ali Junior pernah memuji kecepatannya. Tapi saat melawan Baki di final turnamen maksimum, ketika tiba-tiba tubuhnya menyusut secara drastis, ia memperlihatkan kecepatannya yang luar biasa. Sepertinya ukuran tubuh Jack telah membatasi kecepatannya. Dan oleh karena itu, soal kecepatan, Jack mengungguli Hanayama. Nomor 3, dari segi ketahanan fisik. Ya emang, yang gede belum tentu tahan lama. Tapi dalam hal ini, kita udah nyaksin sendiri kalau Jack dan Hanayama punya ketahanan fisik yang di atas rata-rata. Ya emang kita tahu kalau Jack udah 2 kali melakukan rekonstruksi tulang. Tapi perlu diingat kembali, kehancuran tubuh Jack dia dapatkan setelah melawan musuh dengan level S. Pertama, setelah kalah 2 kali di hari yang sama melawan Baki dan Yujiro Hanma. Kedua, ketika dalam 1 hari dia dibuat ambruk 2 kali melawan Pickle. Tapi hebatnya Jack Hanma, setiap kali tubuhnya dibuat hancur, nih orang malah jadi tambah gede. Kalau lo punya temen yang urat malunya udah putus, maka Hanayama urat sakitnya yang udah putus. Saat bertarung, dia menjadikan dirinya sendiri sebagai samsak hidup. Jangankan pukulan atau tendangan, bahkan serangan sajam dan senpi pun dia terima dengan ikhlas. Di hari di mana Hanayama mendapatkan tato di punggungnya, dia langsung menyempurnakannya dengan luka saat melawan gangster sendirian. Saat Hanayama berhadapan dengan Spek, kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana dia menerima berbagai macam serangan dan dia pun masih menang. Dan Hanayama pun masih hidup meskipun ia dicabik berkali-kali oleh Miyamoto Musashi. Tapi yang paling keren menurut gua adalah ketika dia diberondong sniper bahkan terkena headshot. Ya meskipun dia hampir mati, tapi dia bisa melewati masa-masa kritisnya di rumah sakit.
Maka dari itu semua, gue beranggapan dalam hal ketahanan fisik, Hanayama lebih unggul dari Jack Hanma. Nomor 4, dari segi teknik. Teknik atau keterampilan bela diri adalah hal yang paling membedakan antara Jack Hanma dan Hanayama. Demi mengalahkan ayahnya, Yujiro Hanma, Jack telah belajar bela diri sejak kecil. Jack menguasai teknik pukulan, tendangan, bantingan, dan juga kuncian. Dan tentu aja, Jack pun mengetahui titik vital kelemahan lawan. Selain itu, Jack pun telah mengganti semua giginya yang rontok dengan titanium. Dan juga meningkatkan kemampuan teknik gigitannya. Bahkan, petarung sekelas Sukuna pun dia hancurkan. Sementara Hanayama, sejak kemunculannya di episode kedua season pertama, gaya bertarungnya hampir bisa dikatakan gak ada perubahan. Cenderung kaku mirip kanebo kering. Ya, Hanayama sendiri emang sama sekali gak nguasain bela diri. Dan sejauh ini, dia hanya bergantung pada kekuatan dan daya tahan tubuhnya. Oleh karena itu, sejak pertama kali Hanayama dimunculkan melawan petarung Rob Robinson, dia selalu kena tabok. Nggak ada tangkisan ataupun hindaran. Dan dari beberapa aspek yang telah gua rangkum, maka gue menyimpulkan jika Jack lebih unggul daripada Hanayama. Tapi gue tegesin sekali lagi, ini semua hanyalah opini gue pribadi. Dan jika kalian punya opini yang beda, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Dan sampai jumpa di video-video gue yang selanjutnya.